Seni perang sangat penting bagi negara. Ini menyangkut masalah hidup atau mati. Satu jalan menuju keselamatan atau kehancuran. Jadi, dalam keadaan apapun tidak boleh diabaikan. Taja ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Seperti biasa, sebelumnya Intan mau membacakan Saweria yang masuk dari D. Diana. Sukses selalu, sukses, sehat, bahagia selalu Kak Intan, aku penggemar setiamu yang selalu menonton acaramu. Terima kasih. Buat teman-teman yang mau mendukung channelnya Intan supaya lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun itu berguna banget bagi Intan. Nanti semua pesan-pesan yang masuk itu bisa berupa dukungan, request, atau pertanyaan. Intan bacakan di next video atau next 2 video. Seperti janji Intan, dan karena banyaknya request yang masuk untuk membedah buku Sun Tzu The Art of War itu chapter per chapter, oke, tak turutin, hari ini Intan mulai membahas Sun Tzu chapter per chapter. Total buku Sun Tzu The Art of War ini ada 13 chapter. Jadi nantinya bakal ada 13 video dan Intan buatin playlistnya. Ini ya playlistnya. Jadi gini guys, tiap minggu itu kan Intan upload 2 video ya. Tiap hari Senin malam sama Jumat malam. Yang hari Senin malam itu Intan bahas The Art of War chapter per chapter. Yang Jumat malam itu Intan bahas tema lain. Soalnya kalau Intan geradak semua 13 chapter itu langsung Intan continuous gitu, itu kasihan teman-teman yang lain. Jadi dibagi. Yang Seninnya khusus di Art of War chapter per chapter ini, yang Jumatnya tema lain. Sumber Intan dalam membahas video di Art of War ini itu buku Sun Tzu The Art of War yang diterjemahkan oleh James Clavell. Sebelumnya Intan mau ngasih tahu ya guys ya, kalau Sun Tzu The Art of War ini itu materinya berat. Intan berusaha sebaik mungkin menyederhanakan supaya teman-teman itu nangkep apa yang Intan sampaikan. Karena buku Sun Tzu ini judulnya The Art of War, yang warnya itu literally itu perang sungguhan, perang yang bunuh-bunuhan kayak gitu. Jadi materi di video ini itu tentang strategi perang yang sesungguhnya. Tapi seperti yang pernah Intan bahas di strategi Sun Tzu dan efeknya terhadap perekonomian di China, ini ya videonya. Di description box juga sudah Intan taruh. Meskipun bukunya Sun Tzu ini buku perang, tapi strateginya ini masih dipakai sampai sekarang. Bahkan tokoh-tokoh dunia bukan yang sudah meninggal ya, bukan yang cuman sudah meninggal, yang masih hidup pun, bahkan sampai sekarang pun banyak yang merasa bahwa buku ini berguna untuk bisnis mereka atau kehidupan mereka. Intan harap teman-teman itu dapat poinnya dari Sun Tzu ini, dapat dan berguna bagi kehidupannya teman-teman. Dan semoga juga teman-teman itu tahan menyimak sampai akhir. Dan Intan yakin wes kalau teman-teman itu telaten ya menyimak dari chapter 1 sampai chapter 13 video itu ditonton semua, 100% Intan yakin ada ilmu yang berguna dan bisa diterapkan di kehidupannya teman-teman. Share sebentar ya guys ya. Saat Intan itu memutuskan untuk membuat channel pendidikan, itu banyak yang bilang, wah kalau kamu buat channel pendidikan di Indonesia ini, siapa sih yang nonton? Orang Indonesia itu enggak suka. Channel-channel pendidikan ini enggak suka. Supaya kamu cepet kaya nih, mending kamu buat yang prank-prankan kayak gitu. Nah, Intan ini mikir guys, yang pertama, Intan itu enggak suka di prank. Masa ngeprank orang? Itu yang pertama. Yang kedua, Intan pengen memajukan bangsa ini. Kalau misalkan rakyatnya itu cerdas, bangsa itu bisa maju lebih cepat. Ayo kita sama-sama memajukan bangsa Indonesia. Okay, let's start! Oke, nggak pakai lama. Di video kali ini adalah video chapter pertama Sun Tzu di Art of War. Chapter pertama itu tentang menetapkan rencana, tentang pentingnya
Bagaimana rencana sebelum perang? Sun Tzu bilang ada 5 faktor penting dalam menetapkan rencana. Yang pertama, hukum moral. Yang kedua, langit. Yang ketiga, bumi. Yang keempat, pimpinan. Dan yang kelima, metode dan disiplin. Oke, sekarang tak jelaskan satu-satu. Sekarang apa sih hukum moral itu? Hukum moral itu tingkat loyalitas bawahan kepada atasan. Mau nggak mereka itu mengikuti pemimpinnya tanpa mempertimbangkan nyawa mereka? Jika mereka punya moral seperti itu, mereka tidak akan gentar menghadapi bahaya. Yang kedua, langit. Apa sih yang dimaksud dengan langit itu? Langit itu tuh maksudnya perhitungan cuaca, siang dan malam, panas dan dingin, masa dan musim. Soalnya dalam berperang, faktor cuaca ini penting guys. Buat teman-teman mungkin sudah tahu ya, Intan juga sudah pernah buat videonya tentang perang Red Cliff. Buat teman-teman yang mau tahu detailnya perang Red Cliff, ini linknya ada di atas, di description juga sudah Intan taruh. Di perang Red Cliff itu, perang Bukit Merah itu, klubnya Liu Bei, timnya Liu Bei itu berhasil memenangkan peperangan itu. Kenapa? Karena ahli strateginya yang bernama Zhuge Liang, dia tahu arah angin. Dia menyerang saat angin itu menghembus ke arahnya musuh. Karena tahu angin itu berhembus ke arah musuh, dia pakai panah yang ada apinya. Jadi otomatis panah yang ada apinya itu melesat dengan cepat ke kubu lawan, apinya juga menyebar ke kubu lawan. Tapi di lain pihak, kubu lawan tidak bisa membalas karena kan angin berhembus ke arah mereka, nggak bisa dia manah itu. Yang ketiga adalah bumi. Apa sih bumi itu? Bumi itu yang dimaksud ya, itu perhitungan jarak, besar kecil, keamanan, tanah terbuka, itu kayak gimana lingkungannya, lorong sempit, serta kemungkinan hidup dan mati. Yang keempat, pimpinan. Pimpinan itu bukan cuman kaisar ya guys ya. Pimpinan itu kayak jenderal, panglima, pokoknya yang sudah punya anak buah itu namanya pimpinan. Apakah pimpinan itu punya mental seorang pemimpin? Yang punya kualitas pemimpin, bijak, tulus, berani, dan disiplin. Itu kategori pemimpin menurut Sun Tzu. Yang kelima, metode dan disiplin. Apa sih metode dan disiplin itu? Ini lebih ke arah penyusunan pasukan dalam bagian-bagian yang tepat, juga pemeliharaan jalan yang menghubungkan pasukan dengan bagian perbekalan. Perang itu nggak asal perang guys, nggak asal ketemu terus gitu serang, terus gontok-gontokan terjadi, itu ya nggak. Ada strategi-strategi di baliknya. Kalau teman-teman sering nonton videonya Intan, sering loh Intan itu cerita bahwa salah satu strategi musuh itu membuntu jalur perbekalan lawan supaya lawan nggak bisa makan. Makanya penting banget pemeliharaan jalan yang menghubungkan pasukan dengan bagian perbekalan supaya bisa makan. Sun Tzu bilang kayak gini, jenderal-jenderal yang mendengar nasihatku ini akan menang dan harus dipertahankan. Tapi sementara berusaha memperoleh keuntungan dari nasihatku ini ya, Anda harus selalu membuka diri terhadap semua kesempatan yang menguntungkan di luar hal-hal yang biasa dan mengubah rencana Anda sesuai dengan peluang tersebut. Kalau ini Intan nangkepnya itu kita disuruh fleksibel ya guys ya. Misalkan gini sih, Intan punya toko baju. Toko baju itu rame. Nah sekarang kan sudah zamannya online ya kan. Ya selain buka stand dan online itu yo dicoba juga. Dimasukin ke model-modelannya Tokped lah, Shopee lah. Seperti itu. Sun Tzu juga bilang bahwa semua perang itu didasarkan pada penipuan. Jadi perang itu nggak bisa guys, jujur-jujuran itu yo nggak bisa. Kayak gini, kalau kita itu mampu menyerang, kita harus mengelabui musuh supaya musuh itu beranggapan kita itu nggak mampu. Juga kalau kita mau menggunakan kekuatan, kita harus mengelabui musuh seolah-olah kita itu nggak aktif.
Saat kita itu dekat sama musuh, kita harus membuat musuh itu tahu bahwa kita sedang jauh dari musuh. Begitu juga sebaliknya, saat kita jauh dari musuh, kita harus mengelabui musuh supaya musuh mengira kita dekat sama dia. Pasang umpan juga untuk menarik perhatian musuh, buat kekacauan, lalu hancurkan. Sun Tzu juga bilang, jangan ngutamakan gengsi. Perang itu jangan ngutamakan gengsi. Kalau jelas-jelas kelihatan secara kasat mata musuh itu lebih kuat, ya hindari. Kalau kita lihat musuh kita itu orangnya temperamental, mudah marah, ya kita pancing supaya dia marah. Boleh juga kita itu berpura-pura lemah supaya musuh itu sombong. Orang sombong kan lihatnya ke atas, diserangnya dari bawah. Nah ini buat teman-teman yang punya sifat, ya orang kan punya kebaikan dan kejelekan ya. Kalau teman-teman merasa ya, oh aku ini punya sifat memarah atau sombong, Intan saranin dikurangin, dikit-dikit itu dikurangin sebelum ini jadi bumerang buat kehidupan kalian. Terus juga apabila itu teman-teman punya lawannya itu orangnya temperamental, mudah marah, atau dia itu orangnya itu sombong, jangan takut sama orang-orang kayak gini. Justru kedua orang kayak gini itu ya, itu gampang banget untuk dihancurkan. Gimana caranya? Ya kayak tadi itu, kayak ajarannya Sun Tzu tadi itu. Aplikasinya kayak gimana? Ini Intan nggak bisa ngejawab karena setiap orang punya kasus yang berbeda-beda. Pokoknya teman-teman inget aja apa yang dikatakan Sun Tzu. Kalau musuhnya itu temperamental, buaten pancingan. Emosinya itu dipancing supaya dia marah. Terus juga kita gak apa-apa pura-pura lemah supaya dia kelihatan sombong, itu enggak apa-apa. Pasti ada nanti suatu hari kesempatan seperti itu. Dan itu bisa menghancurkan musuh. Di akhir chapter pertama, Sun Tzu ini membuat kesimpulan tentang pentingnya menetapkan rencana. Dia bilang kayak gini, jenderal yang memenangkan sebuah peperangan melakukan banyak perhitungan sebelum berperang. Jenderal yang kalah perang hanya membuat sedikit perhitungan sebelum perang. Jadi, banyak perhitungan mengubah kepada kemenangan dan sedikit perhitungan mengarah kepada kekalahan. Apalagi bila tanpa perhitungan. Oke guys, itu tadi adalah chapter pertama buku Sun Tzu The Art of War. Semoga teman-teman dapat poin dari chapter pertama ini. Kalau misalkan teman-teman tidak dapat poinnya, tidak apa-apa, tetap diikuti. Chapter per chapter ini diikuti. Buat yang sudah nonton chapter 1 dan merasa berguna dan kepingin nonton kelanjutannya per chapter yang notabene kasusnya juga bakal beda-beda, segera nyalakan lonceng di bawah supaya teman-teman tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan ilmu yang berharga dari Sun Tzu. Sampai di sini dulu, terima kasih sudah menonton. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.